Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Masita Faradina Rehima, NIM 2018-178, Erlian Restia Ananda, NIM 2018-198, Rias Utaminingsih, NIM 2018-215, saya sendiri Muhammad Raffi Hadiristama, NIM 2018-227, dan Muhammad Forik Syah Putra, NIM 2019-110. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perencanaan Unit Pengolahan Keripik Kentang. Komoditas kentang sudah banyak dibudidayakan di berbagai negara, salah satunya dibudidayakan di negara Indonesia. Hasil penjualan kentang dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Dilihat dari data hasil penjualan keripik kentang dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,48% dari tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2017, hasil penjualan naik sebesar 14,94% dari tahun 2016. Berdasarkan dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa banyak konsumen yang mengkonsumsi keripik kentang. Oleh karena itu, kentang berpeluang menjadi produk yang menguntungkan. Salah satunya hasil olahannya yaitu produk keripik kentang. Adapun variabel-variabel yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi keripik kentang antara lain variabel produk, variabel harga, variabel distribusi, dan variabel lain-lain. Tingkat konsumsi keripik kentang berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi ada usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Dari faktor usia, kebanyakan usia remaja lebih sering mengkonsumsi camilan keripik kentang dibandingkan dengan konsumen yang berusia lebih tua. Sebagian besar konsumen keripik kentang berjenis kelamin perempuan. Hal ini karena tingkat konsumtivitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, pendapatan menjadi salah satu faktor tingkat konsumsi keripik kentang yang berubah-ubah. Industri keripik kentang di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan juga. Dapat dilihat dari berbagai macam produk keripik kentang dengan berbagai merek juga yang tersebar di Indonesia. Dengan banyaknya pengusaha keripik kentang, menyebabkan daya saing yang semakin ketat juga. Maka dari itu, perlu dilakukan perancangan pabrik pengolahan keripik kentang, dengan tujuan agar dapat memperoleh produk yang inovatif dan memiliki nilai yang laku di pasaran. Selain itu, dengan adanya perancangan pengolahan pabrik ini dapat meminimalkan biaya investasi serta dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan setiap pekerja, dapat memanfaatkan pekerja, ruangan, dan energi seefektif mungkin. Tujuan penelitian ini adalah merencanakan pabrik keripik kentang dan menganalisa kelayakannya dari segi teknis, lingkungan, dan ekonomi. Analisis pasar. Dari tabel yang tertera di PowerPoint dapat dilihat bahwa ada 3 produk yang kami bandingkan, yaitu ada produk A, produk B, dan produk C dengan variabel merek dagang yang berbeda, bahan baku, bahan penunjang, kemasan, kandungan gizi, harga, dan neto. Ketiga merek yang kami analisis di pasar adalah merek-merek yang umum tersedia di berbagai supermarket maupun minimarket di Indonesia seperti Lay's, Citato, dan Pringles. Ketiga merek di atas dibuat dari bahan baku yang sama, yaitu kentang. Dilihat dari bahan penunjangnya, ada beberapa bahan yang sama digunakan pada ketiga merek di atas, seperti minyak olein kelapa sawit. Pada produk Lay's ada bahan penunjang lain seperti perisa sintetik rumput laut dan serpian rumput laut. Sedangkan pada produk Citato ada tambahan bumbu rasa sapi panggang dan ekstrak daging sapi. Dan pada produk Pringles ada bahan penunjang berupa tepung jagung, pati gandum, bumbu keju, pengemulsi nabati, maltodextrin, pengatur keasaman asam sitrat. Dari segi kemasan, produk merek Lay's dan Citato dikemas dalam kemasan yang sama, yaitu berbahan kemasan plastik dengan di dalamnya diberi lapisan aluminium foil. Sedangkan produk keripik kentang merek Pringles dikemas dalam bentuk tabung karton dengan di dalamnya dilapisi dengan aluminium foil. Dilihat dari kandungan gizi dari ketiga produk dengan merek yang berbeda di atas, tidak diketahui kalau adanya perbedaan kandungan gizi yang signifikan, seperti energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, dan natrium yang tidak berbeda jauh antar produknya. Dari ketiga produk di atas, energi total terbanyak ada pada produk Pringles, lemak total terbanyak ada produk Pringles, protein terbanyak ada pada produk Citato, sedangkan karbohidrat total terbanyak ada pada produk Pringles. Dari segi harganya, ketiga produk juga memiliki harga di pasaran yang berbeda-beda. Harga termahal yaitu produk merek Pringles, sedangkan harga termurah yaitu produk merek Lay's. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam perbedaan harga di atas, yaitu yang pertama ada faktor perbedaan bahan kemasan, yang kedua ada faktor perbedaan berat bersih yang berbeda setiap produknya, setiap mereknya. Selanjutnya
selanjutnya yaitu diagram hasil kuesioner survei konsumen terhadap kesukaan jenis keripik kentang yang ada di pasaran. Pada kuesioner ini kami menyediakan beberapa pilihan produk keripik kentang yang ada di pasaran yaitu dengan merek Lays, Citato, dan Pring Lays. Umumnya konsumen sudah mengetahui ketiga merek produk tersebut. Dari ketiga merek produk tersebut, konsumen lebih banyak memilih merek Lays dibandingkan dengan merek Citato dan merek Pring Lays. Produk keripik kentang dari beberapa merek ini sudah menjadi snack yang sering dikonsumsi dengan jangka waktu 1-3 bulan sekali. Apabila konsumen ingin membeli produk tersebut, mereka cenderung lebih mengutamakan rasa dibandingkan dengan harga. Hal ini menunjukkan bahwa rasa adalah daya tarik yang paling menonjol bagi konsumen. Selain rasa, konsumen juga memperhatikan kemasan produk yang akan dibeli. Pada diagram di atas menunjukkan bahwa konsumen lebih suka dengan kemasan plastik dibanding kemasan kaleng. Pemilihan plastik sebagai kemasan yang disukai menunjukkan bahwa plastik merupakan kemasan yang simpel dan nyaman untuk dibawa kemanapun. Karena konsumen lebih mengutamakan rasa, maka kami berinovasi untuk membuat beberapa inovasi rasa yang mungkin belum ada di pasaran. Rasa yang kami pilih yaitu rasa rendang, rasa bakso, dan rasa ayam bakar. Dari ketiga rasa tersebut, konsumen lebih banyak memilih rasa rendang dan bakso. Kedua varian rasa tersebut hanya memiliki selisih sekitar 3% dari 87%. Ukuran ketebalan keripik kentang dari pilihan ukuran yang kami sediakan yaitu 2 mm, 3 mm, dan 4 mm. Yang lebih banyak diinginkan konsumen yaitu ukuran 2 mm dengan alasan lebih renyah dan mudah untuk dimakan. Selain ukuran dan varian rasa, kami juga menyediakan dua pilihan jenis kemasan yang diinginkan oleh konsumen yaitu kemasan plastik dengan zipper dan kemasan kaleng. Dari kedua kemasan tersebut, konsumen lebih banyak memilih kemasan plastik dengan zipper. Kemasan plastik dengan zipper merupakan kemasan yang praktis. Dengan kemasan plastik dengan zipper, apabila keripik kentang tidak dikonsumsi semuanya secara langsung, maka dengan adanya zipper, konsumen tidak khawatir akan kerusakan keripik kentang akibat terkena udara langsung, karena kemasan dapat ditutup kembali dengan rapat. Selain itu, kami juga meminta pendapat konsumen tentang harga yang dapat dijangkau oleh konsumen dengan beberapa pilihan harga. Di antaranya yaitu harga 7.000 sampai 10.000, atau 11.000 sampai 15.000, atau 12.000 sampai 20.000. Dari ketiga pilihan harga tersebut, konsumen lebih banyak memilih harga 7.000 sampai 10.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen ingin mendapatkan produk dengan harga murah dan mempunyai cita rasa yang bervariasi serta kemasan yang praktis dan aman. Bahan baku pembuatan keripik kentang yaitu menggunakan kentang varietas medians. Kentang varietas ini memiliki kadar air yang rendah, memiliki kadar pati yang tinggi, serta kadar gula reduksi yang rendah, sehingga baik untuk dijadikan bahan baku pembuatan keripik kentang. Karakteristik fisik kentang varietas medians ini yaitu berbentuk oval, panjang 6,5-8 cm, diameter 5,5-6,5 cm, warna kulit kuning, warna daging putih, serta berat 80-150 gram per umbinya. Kentang ini dibeli secara langsung pada petani kentang yang berada di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Harga kentang berada pada angka 7.000 per kilonya. Selanjutnya yakni bahan penunjang. Yang pertama ada garam. Fungsi pemberian garam ini untuk memperbaiki cita rasa terlebih asin dan gurih serta dapat digunakan sebagai pengawet alami. Untuk spesifikasi, garam berasal dari penguapan air laut yang sedikitnya mengandung 95% natrium klorida. Beberapa syarat atau standar mutu dari garam, yakni penampakan yang bersih, berwarna putih, tidak berbau, tingkat kelembaban rendah, serta tidak terkontaminasi oleh timbal ataupun logam lainnya. Garam ini dapat diperoleh di pasar tradisional ataupun swalayan dengan harga per kilogramnya sebesar Rp14.000. Yang kedua yakni minyak nabati. Fungsi dari minyak nabati ini yakni sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih, dan menambah nilai gizi atau kalori dalam pangan. Spesifikasinya, minyak sayur atau minyak nabati termasuk ke dalam golongan lipid yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, tersusun atas unsur C, H, dan O, serta dapat dibeli di pasar tradisional ataupun swalayan dengan harga Rp20.000 per liternya. Yang ketiga yaitu CaCl2. Fungsi CaCl2 digunakan sebagai larutan perendaman dengan tujuan untuk memperbaiki tekstur serta mencegah terjadinya reaksi pencoklatan non-enzimatis. Keuntungan lain dari penggunaan CaCl2 adalah mudah digunakan, murah biaya, serta dapat digunakan pada tingkat petani. Spesifikasi: kalsium klorida atau CaCl2 merupakan salah satu jenis garam yang terdiri dari unsur kalsium atau Ca dan klorin atau Cl. Garam ini berwarna putih dan mudah larut dalam air. CaCl2 dapat dibeli di toko perlengkapan kue dengan harga kurang lebih Rp20.000 per kilogramnya. Yang keempat yaitu antioksidan jenis TBHQ.
Fungsi untuk memperlambat ketengikan sehingga dapat memperpanjang masa simpan keripik kentang. Spesifikasi, TBHQ merupakan jenis antioksidan yang diizinkan oleh BPOM. TBHQ ini berbentuk bubuk serta berwarna putih. TBHQ ini dapat dibeli di e-commerce dengan harga kurang lebih Rp27.000 per 250 gramnya. Yang kelima yakni bumbu rendang. Fungsi pemberian perisa rendang dalam bentuk seasoning ini tentunya untuk memberikan cita rasa yang khas serta memberikan produk yang konsisten terhadap customer. Spesifikasi, bumbu rendang yang digunakan memiliki tekstur bubuk halus berwarna coklat serta memiliki aroma khas rendang. Untuk komposisinya terdiri atas ketumbar, adas, lada, pala, cengkeh, kayu manis, serta rempah lainnya. Untuk harga sebesar Rp25.000 per 250 gram dan dapat dibeli di pasar tradisional, swalayan, ataupun e-commerce. Untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu gula. Fungsi pemberian gula yaitu untuk memperbaiki serta penyeimbang rasa terhadap keripik kentang yang dihasilkan. Selain itu, pemberian gula ini juga berguna sebagai pengawet alami. Spesifikasi, gula jenis ini terbuat dari sari tebu yang mengalami proses kristalisasi. Warnanya ada yang putih dan juga coklat. Gula dapat ditemukan dengan mudah baik di swalayan ataupun pasar tradisional dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian bahan pengemas. Pengemasan ialah kegiatan merancang atau memproduksi wadah atau bungkus pada sebuah produk. Kemasan berfungsi untuk menampilkan keunikan suatu produk, memperkuat estetika, dan memberi keamanan pada produk agar tidak terjadi kerusakan. Pada produk ini, kemasan yang digunakan yaitu jenis primer dengan tipe standing pot zipper dengan material yang digunakan yaitu jenis PP Metallized. Produk ini memuat neto sebesar 65 gram. Kemudian kemasan produk ini didistributorkan dari pabrik plastik CV Semeru Mesin dan Packaging di Malang, Jawa Timur. Harga kemasan plastik PP Metallized ini Rp650 per kemasan. Spesifikasi dari produk keripik kentang ini yaitu berbentuk lingkaran dengan ketebalan 2 mm, memiliki bau yang normal, tekstur yang renyah. Tekstur renyah ini disebabkan karena kentang varietas medians ini memiliki kandungan air yang rendah serta kandungan karbohidrat yang tinggi. Warna dari keripik kentang ini berwarna kuning merata serta memiliki rasa yang gurih. Menurut Standar Nasional Indonesia, standar mutu keripik kentang ini yaitu keripik kentang memiliki bau yang normal, rasa yang normal, warna kuning sampai coklat yang merata, serta tekstur yang renyah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.